Merasa bersalah. Siapa yang pernah merasa bersalah karena hidupnya nggak secepat orang lain? Teman-teman kamu udah sukses duluan. Ada yang udah nikah, ada yang bekerja di kantor yang keren, ada yang punya bisnis sendiri. Sementara kamu masih di titik yang sama. Lalu kamu mulai panik, mulai buru-buru, mulai mengejar apapun yang kelihatannya penting. Padahal kamu sendiri belum tahu kamu mau kemana. Saya punya teman yang dari luar kelihatannya santai. Tapi waktu kita ngobrol berdua, dia pernah cerita bahwa sebenarnya ada perasaan capek. Capek banget. Dia merasa capek karena ngerasa selalu ketinggalan. Ketinggalan sama banyak orang, ketinggalan sama orang-orang terdekatnya, ketinggalan sama orang-orang di lingkungan kerjanya. Bahwa dia cerita juga kayak setiap kali dia buka sosial media temennya, Instagram temennya, ada yang udah jadi manajer, ada yang udah punya bisnis, udah nikah 2 kali, ada juga yang udah punya rumah. Sementara dia masih di tempat yang sama, dia masih mikir, yang dia pikirin tuh hidupnya mau dibawa kemana gitu. Dan akhirnya dia lanjut lah, dia mulai dengan terburu-buru, dia ambil pekerjaan yang sebenarnya dia nggak suka, dia ikut kegiatan yang dia sendiri nggak ngerti, supaya kelihatan ada pergerakan dalam hidupnya, supaya nggak kelihatan macet hidupnya, supaya hidupnya kelihatan dinamis dan enak untuk ditonton orang. Tapi setelah beberapa bulan, dia justru tambah kosong. Dan waktu dia akhirnya berhenti sebentar dan mungkin dia nanya kali ya ke dirinya sendiri, sebenarnya gue pengen hidup gue itu kayak apa? Dan di saat itulah dia mulai merasa dia mulai tenang, walaupun dia belum dapetin jawabannya. Ada lagi teman yang lain, tiap tahun dia punya target yang besar. Tahun ini harus naik jabatan, tahun depan harus punya aset apa, umur sekian harus udah pergi jalan-jalan kemana. Dia ngejar semuanya. Cepat, terencana, nggak ada jeda. Tapi yang menarik, setiap kali ada satu targetnya tercapai, dia juga nggak langsung bahagia, atau dia nggak bahagia gitu ya, malah langsung dia bikin target baru. Seolah-olah hidupnya itu cuma valid kalau dia terus bergerak mengejar target demi target. Jadi nggak ada perayaan sebentar. Sampai satu hari dia kecapean, bukan karena kegagalan, tapi karena terlalu lama dia nggak pernah ngasih ruang buat dirinya sendiri untuk bernafas. Pokoknya kejar terus, jalan terus, target baru tercapai, target yang lain. Waktu dia kecapean dan terpaksa diopnam di rumah sakit, saya nengokin dan dia cerita katanya dia takut kalau pelan-pelan nanti ketinggalan sama yang lain. Nanti nggak jadi siapa-siapa, nanti malah mempermalukan keluarga. Padahal justru karena terus ngebut, dia jadi lupa kenapa dia jalan dari awal. Dan waktu dia mulai melambat, bukan dunia yang berubah, tapi dia yang mulai sadar. Jadi dia menyadari bahwa waktunya dia di rumah sakit untuk istirahat adalah sebuah tanda yang bagus buat dia katanya. Ada survei dari Harvard Business Review di tahun 2021 yang bilang bahwa salah satu penyebab utama stres di kalangan orang-orang usia 25 sampai 35 tahun adalah karena tekanan sosial. Tekanan sosial karena merasa tertinggal. Dan yang jarang disadari adalah rasa tertinggal itu sering datang dari membandingkan hidup kita dengan arah hidupnya orang lain. Jadi kita dipaksa percaya bahwa semakin cepat semakin bagus. Padahal sih ya, kalau kamu lari ke arah yang salah, mungkin itu cepat. Tapi bisa jadi itu malah bikin kamu jadi tambah nyasar, makin nyasar. Dan kalau udah makin nyasar, bingung kan? Saya pernah baca kutipan dari Lao Tse, filsuf dari Tiongkok kuno, yang dia pernah bilang, nature doesn't hurry, yet everything is accomplished. Alam tuh nggak pernah terburu-buru, tapi semua hal akan tetap terjadi sesuai dengan waktunya. Dan itulah yang sering kita lupa. Kita sering lupa karena kita terbiasa panik. Kita tuh terbiasa panik, takut kalau hidup kayak terasa melambat gitu. Kita terbiasa menganggap diam itu
kayak orang pengangguran, kayak nggak ada kerjaan, itu kegagalan. Padahal mungkin aja ya, di saat pelan itu justru kita bisa paling jujur sama diri sendiri. Jadi pertanyaannya tuh bukan gimana caranya supaya gue cepet sampai, gimana caranya gue cepet dapetin apa yang gue mau, tapi sebenarnya gue mau kemana. Jadi pertanyaannya adalah tentang arahnya. Kalau kamu lagi ada di fase ini, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Kamu nggak salah, kamu cuma perlu waktu, cuma perlu decide untuk berhenti, bukan untuk nyerah, tapi untuk nyusun ulang tentang arah hidup. Saya tuh udah ngumpulin ada catatan-catatan buat journaling tentang kegelisahan, tentang rasa tertinggal, tentang tekanan sosial, dan gimana cara ngasih ruang buat diri sendiri. Dan pertanyaan-pertanyaan journaling itu sekarang jadi bagian dari e-book dan workbook anti bingung. Teman-teman bisa baca 3 bab pertamanya, saya kasih secara gratis, linknya ada di deskripsi yang ada di video ini, teman-teman bisa baca. Pelan-pelan itu artinya nggak apa-apa, pelan-pelan itu nggak apa-apa asal kamu tahu bahwa kamu sedang menuju ke arah yang mana gitu. Dan yang penting adalah ke arah mananya itu arah yang kamu pilih sendiri. Semoga teman-teman menangkap esensi pesan dari video ini dan bisa menggunakannya untuk membuat hidup teman-teman jadi lebih maju, lebih berkembang, dan nggak harus selalu cepet-cepetan, nggak harus selalu ngebut, tapi mungkin juga perlu melambat sebentar. Jangan lupa kasih like kalau teman-teman suka dengan konten-konten dari channel Tujuanko, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan komen kalau ada yang mau diobrolin, mau ditanyain, atau menanggapi tentang isi video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Mas Yud dari Tujuanko, salam kejelasan.